Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid darain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah saat ini saya akan berbagi ilmu tauhid, mengambil tema definisi ujian dan sekitarnya. Saya masih tetap memakai kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu azza wa jal, dipandu dengan kitab Nurul Dolam, ya, cahaya bagi kegelapan. Aqidatul Awam, keyakinan atau kepercayaan orang-orang awam, bukan orang khusus, namanya kitab, ya. Nurul Dolam sebagai kitab syarahnya atau komentar penjelasan uraiannya oleh salah satu dari gurunya, Hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pendiri ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama. Karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, Al-Bantani Al-Jawi. Jadi salah seorang ulama Indonesia, ya. Al-Bantani asal Banten, Jawa Barat, ya.
tapi makamnya ya di dekat makam permaisuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa baraka ala alihi yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau adalah tokoh ulama baik di Hijaz ya, tanah Hijaz terutama di Indonesia ya. Jadi pembesar ulama di zaman beliau itu sekitar abad 19. Beliau hidup sekitar tahun 1800 ya. Lebih berapa gitu. Nah, jadi abad 19 Masehi. Atau abad 14 ya kalau tahun Hijriah. Jadi makamnya ada di tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu ya tanah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dua kawasan ini, dua kota ini yang disebut kawasan Hijaz. Kita baca syairnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warahmani wa birrahimi ta'imil isyani. Abda'u bismillahi warahmani wa birrahimi ta'imil isyani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi ta'imil isyani. Jadi yang pelajaran yang sudah lewat. Sekarang pelajaran yang sekarang. Syair kedua. Ini masih pengantar. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takhawuli. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takhawuli. Walhamdulillahil qadiril awwali wal akhiril baqi bila tafawuli. Kalau diterjemah semacam ini. Walhamdu, maka walhamdu adapun segala puji adalah lillahi hanya milik Allah. Sifatnya al-qadimi yang memiliki sifat wajib idam. Kalau kata sifat al-qadim, al-qadim artinya yang bersifat idam. Al-awali yang bersifat awal, yang awal, wal akhiri yang akhir. Akhir tapi kalau awal paling awal ya, paling dahulu. Qadim ya gitu, paling awal tanpa permulaan. Akhir ya gitu, paling akhir sudah nggak ada makhluk. Tapi Allah Ta'ala tidak mengalami mati. Kan yang paling akhir tapi tanpa batas.
unlimited ya. Kalau selain Allah Ta'ala itu pasti ada batasnya. Nanti kalau sudah terjadi peniupan trompet oleh malaikat Israfil, semuanya mati. Itu akhir namanya, akhir daripada makhluk. Sudah nggak ada. Jadi tinggal Allah saja. Kan dikatakan Al-Baqi, yang bersifat bako. Jadi kalau isim masdar wairumnya ya bako. Kalau isim fa'ilnya Al-Baqi. Kalau tidak ada alnya bakin. Bila tahawuli, tanpa mengalami perubahan. Jadi nggak pakai kayak makhluk asalnya tidak ada, terus diciptakan oleh Allah Ta'ala baru ada, terus kecil besar ya, biasanya begitu. Pohon atau manusia atau hewan mulai kecil besar mati. Allah itu bersifat Al-Baqi. Al-Baqi bersifat bako, kekal, abadi. Tidak ada hancurnya, tidak ada rusaknya, tidak ada matinya. Ini maksudnya gimana syair ini? Nah, dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala semacam ini. Ai fa'asna. Jadi syair kedua ini falhamdulillahil qatimil awali wal akhiril baqil, ini maksudnya fa'asna. Maka saya memuji Allah terhadap Allah Ta'ala bilisani, dengan lisan, jadi dengan ucapan. Jadi pujian itu sebagai perasaan rasa terima kasih atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Akan terus bikin syair Alhamdulillah dan seterusnya. Nah, syair itu menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala pengertiannya begitu. Jadi dengan lafal segala puji adalah bagi Allah, maksudnya ai fa'asna, maka saya memuji Allah terhadap Allah, memuji bilisani dengan lisan saya, dengan ucapan saya, ala hadi nikmat, ya, atas nikmat ini. Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam ini ya, nikmat diberi kemampuan menyusun kitab ini yang berbentuk syair. Ma'a ta'dimi, memuji, mesti ada sikap penghormatan, ya. Ma'a ta'dimi disertai sikap penghormatan saya terhadap Allah. Bukan fa'asna ya. Kalau fa'asna, jadi fa'usni, ya. Asna yusni.
katakan itu orang yang berbaik kata ya sudah betul. Jadi falhamdulillahil qadimil awali ini ditafsirkan aifa usni, maka saya memuji bukan fa'asna ya, fa usni, karena kalau fa'asna tentu tidak pakai dengan lisan saya ya, bilisanihi kalau fa'asna, berarti fi'il mati kalau fa'asna. Tapi ini bilisani dengan korena ya, adanya lafaz bilisani maka menunjukkan fi'il mudhari. Jadi walaupun lafaznya pujian itu kalimat nominal, tapi pengertiannya kalimat verbal. Jadi kata kerja pas pelakunya saya. Pak Usni dari lafaz asna, memuji. Kalau Pak Usni saya sedang atau akan ya, saya memuji Allah wahi terhadap Allah bilisani dengan lisan saya, artinya melalui ucapan, tidak hanya tulisan dalam kitab. Tapi menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar rahimahullah, ditafsirkan pujian ini dengan ucapan, tidak hanya dengan tulisan seperti dalam kitab ini. Kabur terus ini kalau nggak ditindih gini. Mata dimi disertai sikap ya, penghormatan saya iyau kepada Allah Ta'ala. Di pujian syaratnya harus tidak boleh disertai penghinaan atau meremehkan, sikap meremehkan, merendahkan. Wa ukiru, dan saya mengakui. Wa takidu, dan saya mengiktikadkan artinya meyakini, mempercayai atau membenarkan dengan sepenuh hati. Anna kulla sana'in, bahwa tiap pujian adalah sabitun, sesuatu yang tetap lahu baginya. Jadi kulla sana ini menunjukkan bahwa di dalam terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris ternyata tidak seperti makna pujian yang ada dalam kitab ini. Di sini oleh Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah. Jadi al itu artinya totalitas. Jadi, al itu alhamdu. Alnya saja itu artinya totalitas, seluruh. Kalau bahasa Inggris all. Tapi kalau kita melihat terjemahan ya, baik Al-Quran atau yang lain, bahasa Arab yang diterjemah ke dalam bahasa Inggris, lafaz segala itu tidak disertakan dalam penerjemahan. Jadi biasanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diterjemah cuma gini. Ya, nanti bisa dilihat di dalam internet. Praise be to Allah.
The Lord, ya, the Lord of the Watch. Jadi pujian bagi Allah, bagi Tuhan, ya. Orang-orang pemakai logat Inggris biasanya Allah itu ke dalam bahasa Inggris diberi God. Ya. Tapi ada seorang alim, ya, orang akademisi, dalam kitab Al-Iman wal Islam, ya, saya kiriman gratis, free, majanan bahasa Arab, bahasa Inggris, free, gratis, dari Turki, ya, dulu sekitar tahun 1982, gratis, hanya minta dengan surat terbuka, itu pakai kartu pos yang harganya dulu 100 rupiah, kirim banyak, ya, satu paket, ya. Kitab-kitab, ada yang kitab mengenai tawasul, ada yang, ya, kitab ilmu fikih, ilmu tauhid, termasuk Al-Munqidud Dolal karya Imam Al-Ghazali. Terus ada lagi yang karya Syekh Ahmad Yani Dahlan, kalau tidak salah, yang membahas tawasul, ziarah kubur, talqin, dan macam-macam. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad Nawawi ini, bahwa di lafal alhamdu itu artinya totalitas atau seluruh, tiap-tiap. Jadi alhamdu adapun tiap-tiap, ya, adapun utawi, ya, dalam bahasa Jawanya jadi mutada. Walhamdu, maka adapun tiap pujian, atau, ya, all praise atau all praises, seluruh pujian. Tapi terjemahan dalam internet, ya, kalau kita mau melihat, tidak ada segala puji, tidak pakai segala. Nah, segala itu seluruh atau tiap. Itu kalau kita para santri tidak menguasai bahasa Inggris. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa terjemahan alhamdulillah diterjemahkan puji bagi Allah itu masih tidak pas, ya, karena di sini diterangkan. Jadi kalau jamak, ya, praises, praise, pujian. Kalau banyak, praises. Jadi alnya itu artinya totalitas atau seluruh, segala. Tapi dalam terjemahan, coba saja dilihat terjemahan Al-Quran Al-Karim yang berbahasa Inggris atau tafsirnya. Nah, ini dikhawatirkan tidak ada segalanya. Padahal pujian itu ada banyak. Pujian dibagi 4 macam. Tidak hanya satu pujian. Walaupun pujian itu ada 4 macam, tapi hakikatnya 4 macam itu hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begitu. Jadi ini harus diajarkan kepada budak-budak yang masih TK itu. Kalau bisa, ya, syairnya ini. Kalau enggak, ya, diambil sifat-sifat wajib Allah saja. Allah wujud, kita baka, mukhalafatuhu lil khawadisi, qiyamuhu binafsi.
wataniya kudra iradat. Menurut syair ini istilah waktaniyat ya haya ya, hayat atau haya. Menurut syair di sini qiyamuhu terus waktaniyat terus haya. Jadi fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Jadi Allah mawjud kalau sifatnya ya wujud, qadimun qidam, baqi baqa, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi mukhalafatu lil khawatis. Wa qaimun berarti qiyamu binafsi, wa waqidun berarti waktannya. Nah, setelah sifat waktannya hayyun di sini berarti haya. Qadirun yang bersifat kudrah, muridun yang bersifat irada, alimun yang bersifat ilmu, syami'un yang bersifat sama, basirun yang bersifat basor, mutakallimu yang bersifat kalam. Ini 13. Jadi kalau yang 7 hanya bersifat apa? Kelaziman atau mengulang-ulang, masih mengulang. Misalnya qadiron ya, yang bersifat yang maha kuasa ya. Sama dengan kudro tadi, muridan yang maha. Jadi adanya Allah adalah qadiron. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Sifatnya ya satu wujud qidam baqa mukhalafat hadisi qiyamu binafsi wataniyat. Kalau menurut syair ini hayat atau hayat, kudro, iroda, ilmu, sama basor, kalam. 13 itu. Jadi yang 7 ini hanya kelaziman. Karena bersifat kudra maka adanya Allah itu qadiron yang maha kuasa. Karena bersifat hayat maka Allah itu hayyan bersifat hayat atau yang maha hidup. Karena bersifat iradat maka Allah itu disebut atau adanya muridat. Ya, bersifat irada. Karena mempunyai ilmu maka Allah disebut aliman yang maha berilmu. Karena mempunyai sifat sama ya, mempunyai kemampuan mendengarkan tersama maka disebut sami'an ya. 5. Karena mempunyai sifat kemampuan melihat ya, melihat tanpa alat juga mendengarkan tanpa alat disebut basiron yang bersifat yang maha melihat. Karena mempunyai sifat kalam berbicara ya tanpa alat maka disebut mutakalliman. Jadi sifat hayyan 1, qadiron 2, muridan. Artinya kaunuhu hayyan, adanya Allah Ta'ala itu maha hidup. Qadiron maha kuasa, maha kudro. Muridan maha irada, aliman maha berilmu. Nah, terus yang 3 sami'an maha mendengar. Basiron maha melihat, mutakaliman maha berfirman. 7. Jadi sifatnya disebutkan dalam Aqidatul Awam sifat Allah Ta'ala yang dikatakan 20 itu pada syair di depan wabatu falam biwujubil marifah mewajibin lillahi isrina. Jadi sebagian dari sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah namanya sifat wajib. Wajib di sini artinya pasti ada pada Allah atau pasti dimiliki oleh Allah. Itu namanya wajib di sini. Bukan wajib yang seperti dalam ilmu fikih. Kalau
dikerjakan, yang disebut wajib itu perkara yang wajib dikerjakan akan ada janji diberi pahala. Kalau meninggalkan apa yang disebut wajib itu kan diancam siksa. Itu wajib menurut ahli fikih, itu wajib syar'i. Ya, kalau wajib dalam ilmu tauhid ini wajib akli. Jadi akal tidak membenarkan jika Allah Ta'ala itu tidak mempunyai sifat wujud, tidak mempunyai sifat qidam, baqo, dan seterusnya sampai 13 itu. Jadi sampai ilmu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul khawadis, qiyamu binafsihi, wataniyat, hayat, kudrah, irodah, ilmu, sama, basar, kalam. 13. Yang 7 itu kelazimannya, yaitu hayan, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakalim. Jadi 20 dihitung dengan kelazimannya. Nah, kita kembali kepada pengertian puji tadi. Jadi meneruskan uraian dari Syekh Muhammad Nawam. Ini kitabnya namanya Nurul Dolam. Iftataha anna kulla sana'in ya sabitun lahu, sudah ini. Jadi alhamdulillah artinya bahwa tiap-tiap pujian adalah tetap bagi Allah. Ibtataka memulai siapa an-nadimu, sang penulis syair, sang nadim atau penulis nadoman ini. Bilhamdi, dengan memuji. Ya. Di alhamdulillahil qatimil awali wal akhiril baqi bila takawuli. Adaan, ya. Karena mengerjakan atau memenuhi likhaqi syai'in, bagi hak sesuatu, mimma yang ya, berupa sebagian barang yajibu yang wajib alai atas beliau, alai ya, yajibu yang wajib apa ma alaihi atas beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki, min syukri na'mai, yang berupa pensyukuran bermacam-macam nikmat. Ya. Jadi ini pernyataan syair kedua, falhamdulillahil qatimil awali dan seterusnya. Ini merupakan pernyataan rasa syukur, rasa terima kasih sang penulis syair-syair kitab Aqidatul Awam ini. Alati, ya, bermacam-macam nikmat, taklif wadil mandumati, yang taklif wadil mandumati, yang penyusunan kitab yang berbentuk nadom ini adalah asarun, merupakan efek, ya. Jadi merupakan dampak positif min asarya, dari sebagian dampak-dampak positif nikmat itu. Kalau tidak diberi nikmat, terutama kecerdasan, ya, atau akal yang cerdas, ya tidak bisa mengarang ini. Akal cerdas, akal sehat, tubuh sehat, kemauan sehat, dan macam-macam. Jadi tidak terhitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla ini, ya, walaupun tidak terhitung, tetapi kemarin dalam video yang lewat sudah diterangkan bahwa nikmatnya secara global ada dua, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia ada yang bersifat kiban, ya, kata orang Jawa, jadi tanpa meminta, wahbiyun, dan ada yang kasbiyun, untuk mendapatkannya perlu upaya, usaha, ikhtiar, namanya nikmat kasbi.
Ada nikmat ruhani, ada nikmat jasmani. Ruhani ya seperti diberi roh, diberi akal. Itu nikmat yang besar. Nikmat ragawi, jadi nikmat wabi, nikmat yang tanpa minta, ya, diberi roh, diberi kehidupan di dunia ini, hidup dan kehidupan, diberi akal, dimuliakan dengan akal. Tambahan lagi nikmat yang kecil, akalnya diberi cerdas, akalnya diberi kemampuan berpikir, diberi kemampuan mengarang kitab ini. Seandainya nggak diberi akal, maka tidak bisa ngarang kitab. Maka akal itulah nikmat yang besar. Tapi nikmat bersifat ruhani. Nikmat jasmani ya diberi tubuh ini, diberi tampan, diberi ya apa, diberi organ-organ tubuhnya lengkap, diberi hidungnya mancung dan lain sebagainya. Itu nikmat wahbi, tidak bisa minta. Hidup di dunia ini tahu-tahu hidup kok. Nah, kalau ingin cantik, nah ini juga nikmat jasmani. Kalau ingin memperoleh nikmat jasmani yang bersifat kasbi, ruhani yang bersifat kasbi, kepingin apa? Menjadi orang solih, ya mesti harus berusaha ngaji. Setelah ngaji diamalkan ilmunya, jadi orang solih, orang beriman. Nah, jadi diberi beriman itu bisa nikmat wabi, tetapi diberi imannya lebih kuat. Nah ini nikmat yang perlu diupayakan. Jadi hatinya diberi hati yang baik. Nah, supaya lebih baik perlu diupayakan. Ngaji ilmu tasawuf supaya ngerti ya bahwa iri hati, gila harta, gila pujian, menunda-nunda amal baik, suka marah-marah, ya, marah-marah yang bertentangan dengan syariat, menunda-nunda kesempatan berbuat baik, ya. Padahal ada kesempatan. Namanya tulul amal, panjang angan. Itu semua ya, merendahkan umat Islam, ya, itu sifat hati, memandang lebih baik daripada orang Islam yang lain. Nah, namanya apa? Takabur, memuji diri sendiri, namanya ta'ajubun nafsi. Itu semua sifat-sifat hati yang tercela. Kalau membiasa menjadi akhlak, namanya akhlak rodi'ah atau madmumah. Kalau ingin akhlaknya jadi mahmudah atau akhlak al-akhlak al-mardiyah, al-akhlak al-azimah menurut bahasa Al-Quran. Nikmat rahmat, diberi rahmat, kepingin diberi nikmat ruhani yang kasbi, ya, yang bersifat diupayakan. Ya, ingin jadi orang yang berilmu, ya, belajar, ingin jadi orang soleh, ya, harus punya ilmu dulu, baru diamalkan ilmunya, jadi orang soleh. Ingin membersihkan sifat-sifat seperti itu tadi yang tercela, nah, supaya jadi tidak serakah. Serakah juga termasuk sifat hati yang tercela. Tomak bahasa Arabnya. Lawan katanya apa? Sifat yang terpuji, qanaah. Jadi menerima apa yang sudah Allah Ta'ala takdirkan, bagikan. Nerima pandum kata orang Jawa. Sudah 40 menit ini. Nanti nggak bisa membagi pujian.
Sekarang definisi pujian secara logat ya. Mungkin kali ini masih membahas pujian secara logat. Walhamdu adapun pujian lugatan secara logat adalah as-sana'u ya, menyebut kebaikan ya. Bil lisani dengan lisan alal jamili terhadap sesuatu yang bagus, al ikhtiari yang bersifat secara sukarela ya. Ma jihati tabjil ya, disertai sikap menghormati ya, mengagungkan atau menghormati wa ta'zim ya, mengagungkan. Sawaun kana ya, sama saja apakah adanya menyebut kebaikan tadi itu bimuko balati nikmatin sebagai perimbangan anugerah atau nikmat amla atau tidak. Jadi famisalul awali adapun contoh yang pertama yaitu menyebut kebaikan pihak lain ya, atau menyebut kebaikan seseorang karena diberi sesuatu oleh seseorang tadi. Contohnya ma idza akramaka yaitun bisain wa qulta yaitun karim. Ketika telah memuliakan terhadap Anda siapa yaitun Zaid bisain. Artinya Zaid memberikan sesuatu kepada kita, lantas kita berucap Zaidun karim ya. Zaidun adapun Zaid adalah karimun. Nah itu menyebut sifat baik Zaid adalah orang yang dermawan, orang yang suka berderma, suka memberi, karim yang mulia. Fa'innahu maka sesungguhnya yang pertama ini yaitu ucapan Zaidun karim adalah bimuko balati nikmatin, adalah menyebut kebaikan Zaid sebagai perimbangan pemberian Zaid tadi. Wa misalusani adapun menyebut dengan lesan terhadap kebaikan secara sukarela disertai sikap menghormati atau mengagungkan yang bukan karena pemberian ya, karena tanpa adanya pemberian sebelumnya. Itu ma'idza wajata Zaidan yusolli, ketika Anda melihat Zaid dalam keadaan bersembahyang sholatan dengan sholat tamatan yang sangat bagus atau yang sempurna. Fakulta lantas Anda berkata Zaidun rajulun sholihun. Nah, ini berarti menunjukkan contoh ini bahwa ingin soleh ini harus pakai ilmu sholatnya. Syarat wajibnya harus mengerti dan diterapkan syarat-syaratnya sholat dan rukun-rukunnya sholat ya, batal-batalnya sholat tidak sampai dikerjakan, rukun-rukunnya dikerjakan semua. Nah ini baru jadi orang soleh karena sholatnya benar. Kalau tanpa ilmu tak bisa soleh. Tadi ingin menjadi orang soleh harus ngaji, belajar. Jadi ketika ada Zaid sholat, si ayah tidak diberi apa-apa oleh Zaid, tapi dia mengatakan, oh Zaid itu orang soleh. Maka itu namanya pujian yang bukan sebagai perimbangan pemberian atau nikmat. Nah, sekarang kita meloncat aja ini. Wa aksamul hamdi, ya itu tadi masih pujian secara logat. Jadi menyebut kebaikan orang. Kalau yang dipuji dirinya ya menyebut kebaikan diri sendiri
Jadi menyebutkan kebaikan dengan ucapan syaratnya. Secara sukarela, tidak ada tekanan dari manapun menyebut kebaikan tadi. Disertai sikap tidak merendahkan, yakni mengagungkan, menghormati. Itu pujian secara logat. Baik, ya, menyebut kebaikan tadi sebagai perimbangan pemberian atau nikmat atau tidak. Itu definisi alhamdulillah atau pujian secara logatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit. Ini kitab Nurul Dolam halaman 3 Mas ya. Wa aksamul hamdi arbatun, adapun bagian-bagian puji adalah 4. Nah, pujian 4 ini semua itu ya milik Allah Ta'ala. Hamdu qadimin li qadim ya. Pertama pujian disebut hamdu qadim li qadimin. Jadi pujian Allah yang bersifat qidam kepada Allah sendiri yang bersifat qidam. Dahulu tanpa awal, hanya Allah Azza wa Jalla yang punya sifat dahulu tanpa awal, paling duluan adanya tapi tanpa permulaan. Wa adapun pujian yang pertama hamdu qadimin li qadim adalah hamdulillah. Pujian Allah nafsu terhadap diri Allah sendiri. Hamdulillah nafsu ya nafsi ya diri Allah sendiri li nafsi kepada dirinya sendiri. Allah muji pada Allah sendiri. Kakoli subhanahu wa ta'ala, adapun yang demikian adalah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Surat apa tadi ini? Surat Al-Anfal. Ya, saya terjemah sambil melihat kamu. Nikmal maula adalah sebaik-baik pelindung. Adalah sebaik-baik pelindung adapun Allah. Kalau bahasa Jawa ya begini karena terjemahan di pondok. Nikmal maula iku saapi-api pelindung. Zat yang melindungi utawi Gusti Allah. Wa ni'man nasir lan iku sak bagus-bagusi penolong utawi Gusti Allah. Kalau terjemah bahasa Indonesia ya gini. Nikmal maula adalah sebaik-baik penolong adapun Allah. Wa ni'man nasir dan sebaik-baik penolong adapun Allah. Ini sambil membuka kamus ya, tadi lupa nggak ditulis, mungkin juga ditulis supaya apa, kita bisa membuka tafsirnya, kita mencari ayatnya ini. Surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal ayat ke-40 atau surat Al-Hajj ayat 78. Ini sudah masuk video. Jadi kalau lupa nanti tinggal ngeklik saja videonya gitu loh. Pokoknya hidup di zaman digital itu luar biasa ya. Murah meriah mencari apa saja itu ya, mencari ilmu terutama. Yang kedua ya hamdu itu tadi wa hamdu qadimin li hadisin ya. Yang kedua pujian itu disebut pujian Allah yang maha dahulu tanpa awal li hadisin kepada
makhluk atau perkara yang baru. Perkara yang baru itu menurut ulama tauhid atau muslim teolog, ahli ilmu ketuhanan Islam, adalah hamdu qadimin li hadisin, pujian Allah yang bersifat hitam dahulu tanpa awal, li hadisin. Nah, ini perkara yang baru. Perkara yang baru yaitu jamaknya hawadis. Hadisun, perkara yang ada permulaannya adanya itu dan ada akhirnya. Berarti apa saja yang ada selain Allah pasti ada akhirnya. Kalau atau tidak ada akhirnya tapi ada awalnya, seperti surga, neraka lah, itu tidak ada akhirnya. Ya, nanti mungkin membahas keadaan apa-apa yang ada ini. Kalau tidak salah ada 4 macam. Kita lanjutkan bagi puji ini. Jadi pujian Allah Ta'ala kepada selain Allah Ta'ala, ya, misalnya seperti apa, ya. Jadi kakoli itu ada mubtada yang dilempar. Makanya kalau saya nerjemah adapun yang demikian itu, tapi kadang-kadang penerjemah kakoli seperti misalnya, ya boleh saja, tapi lengkapnya itu begitu. Jadi ada wakadzalika dan yang demikian itu, wadalika dan yang demikian itu adalah kakoli, yaitu menjadi khobar. Makanya bacanya wadalika tidak sebut tapi terjemahnya saja. Jadi kakoli ta'ala yang demikian itu, wadalika adalah, ini menjadi khobar, predikat. Dia munafu itu mempelajari tentang status urean, status kata dalam rangkaian, dalam komposisi kalimat. Dia jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, jadi hal, jadi kata keterangan, ya, namanya maf'ul mutlak, keterangan macam-macam. Kalau keterangan ada keterangan itu mempertegas. Doroba yaitu dorban alian, dorban syadidan. Zaid memukul Ali dengan pukulan yang sungguh-sungguh, yang keras. Atau masdar now. Ya, masdar now, ya, kalau dalam bahasa Inggris adverb of quality. Doroba Zaidun, ya. Al Kurota, ya. Dorba Ustadin misalnya gitu. Zaid memukul bola, ya, mungkin bola voli. Kurota lihat, ya, bola voli. Dorba Ustadin sebagaimana, nah, kualitas itu semacam pukulan Pak Ustadz. Itu kata keterangan semua. Jadi adverb of quality. Jadi keterangan begitu, kata keterangan. Dalam bahasa Arab sebut masdar. Nah, masdar itu bisa menjadi adverb, jumlah atau bilangan. Masdar juga. Fi haki nabinya, di dalam hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti pujian, maksudnya gini, seperti pujian Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Ya banyak pujiannya itu. Antara lain di sini sebutkan, jadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lillahi amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi ini surat Ar-Rahman, ya.
Ini sebelum ini ada ayat pujian Allah juga ya, pujian Allah. Tapi ini diambil satu. Apa ayatnya? Wama anta binikmatika, apa gitu loh. Jadi kamu berkat diberi Allah Ta'ala nikmat, kamu bukan gila, Mat. Nah, jadi bukan wama anta apa. Terus ini ayat lanjutannya. Ayat keempat surat Al-Qalam ini. Nah, ini saya retret kitabnya. Nah, ini untuk mencatat ngajinya mulai jam berapa selesainya. Ini ada merupakan histori tersendiri, riwayat kenangan tersendiri. Waktu ngaji itu seperti apa pemahaman, terus nanti semakin bertambah usia semakin sering berbagi seperti apa, ada sendiri kenangan macam-macam. Atau mengingat peristiwa waktu ngaji itu, bisa membandingkan waktu ngaji itu maksiatnya sekian, sekarang maksiatnya apa, bisa berkurang. Nah, ini sudah 56 menit nih. Tapi insya Allah bisa kita sudahi, tapi puji secara istilah mungkin bisa dicakup juga nanti. Jadi pujian Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka, dan sungguhnya engkau Muhammad adalah la'ala khuluqin, sungguh di atas budi pekerti, sifatnya adzimin yang agung, artinya yang terpuji. Jadi sebutan akhlak itu kalau menurut Al-Quran, akhlak terpuji itu ya adzim, akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur. Nah, dalam hadis ada, kalau dalam kitab-kitab koneng, dalam kitab tasawuf biasanya membahas akhlak itu ada al-akhlak, jama'nya lafadz khuluq. Khuluq itu sebuah budi pekerti atau akhlak. Kalau akhlak itu bentuk tunggal, kalau dalam bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab al-akhlak itu jama'nya lafadz khuluq. Bermacam-macam khuluq atau bermacam-macam budi pekerti. Karena ini bentuk mufrad, maka sifatnya juga mufrad. Khuluq itu mufrad, budi pekerti. Kalau jamak ya akhlak, maka kalau akhlak itu sifatnya juga dibetinakan. Al-karimah yang mulia, al-mahmudah yang terpuji, ada tak bundele, tak marbuto. Al-mardiyah yang disukai atau direlai. Ini sebutan akhlak itu ada 4 ini. Kalau ini misalnya akhlak Anda, ya tidak boleh adim, kata sifatnya harus dibetinakan. Al-azima al-akhlak, atau akhlakuka al-azima yang agung. Al-karima itu sama saja, sinonim. Wahamd itu tadi pujian yang kedua itu pujian Allah yang maha dahulu tanpa awal, makhluk yang apa, eternal ya, mungkin bahasa Inggrisnya itu eternal. Jadi dahulu tanpa awal, eternal. Qadim, bahwa yang bersifat dahulu tanpa awal. Yang ketiga, wahamdu hadisin nikotim, pujian makhluk, ya perkara baru, hadisin likodimin, kepada perkara yang adanya terdahulu tanpa awal. Kaqauli Sayyidina Isa, ya, kalau di sini diberi oleh Syekh Muhammad Nawawi alaihissalam. Ya, kita kalau ditambahi akan mungkin ya akan lebih baik tidak alaihissalam. Tapi kalau bersolawat itu ya hukumnya sunnah di luar sholat ya, kepada ya walaupun kapan saja itu
sunnah kalau untuk para nabi, para rasul. Tapi kadang kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika tahiyat akhir, ya, duduk terakhir akan salam dalam sholat, nah itu wajib. Sholawat kepada Nabi wajib, tapi kepada alihi, nah itu sunnah. Tapi kalau saya suka ada alinya, jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi ila yaumiddin, dan kaum keluarga beliau sampai datangnya hari kiamat. Saya beri amin karena itu doa. Saya kalau bersolat tak beri amin, walaupun orang sak dunia tanpa amin, saya pakai amin. Amin artinya ya, taqabbal hadat doa. Please answer, please reply this prayer. Kabulkanlah doa ini. Amin. Kalau amin, itu credible man, ya, orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang pegang amanah, memenuhi janji. Ujian seperti apa? Wa kakoli Sayyidina Isa, sebagaimana ucapan ya Master Isa, ya, Sayyidina itu adalah bos, ya, tuan kita, master kita, atau kalau manusia biasa bukan nabi ya, master kita atau tuan, ya, bos juragan kita, atau Bapak Isa. Nah itu kalau orang biasa. Ini nabi ya, sebagaimana pujian Sayyidina Isa, ya, junjungan kita Nabi Isa, Yesus, ya. Nah ini sholawatnya alaihissalam. Nah kalau saya menirukan ajarannya Imam An-Nawawi rahimahullah, jadi ala nabina baru Nabi Isa. Mudah-mudahan atas semua ke atas Nabi kita, berarti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaihissalam gitu. Nah, kalau saya senangnya membaca sholawat ya ala nabina Muhammadi wa alaihis, wa alaihi kepada Nabi Isa, wa alaihi sholatu wassalam wal barokah wal ali, amin. Kalau saya ingin berusaha yang terbaik, ya. Jadi itu sudah baik alaihissalam, tapi akan lebih baik ala nabina wa alaihi sholatu wassalam wal barokah wal ali lamitin. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu ma fi nafsi wa la lamu ma fi nafsik. Shadaqallahul karim. Ini surat Al-Maidah ya 116. Ta'lamu engkau ya Allah tahu ma terhadap apa saja fi nafsi yang ada pada diriku, walalamu dan aku Nabi Isa Yesus tidak mengetahui ma terhadap apa fi nafsika yang engkau rahasiakan dalam dirimu. Maka sesungguhnya engkau ya Allah, anta ya engkau ya Allah, Allamul ghuyub, adalah Tuhan yang maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang gaib ya, yang tidak bisa diakses, ditembus oleh panca indera biasanya. Sekarang pujian yang terakhir. Wa hamdu hadisin, dan pujian makhluk, perkara yang baru atau hadisin kepada makhluk. Wa kakoli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu adalah semacam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kaki Sayyidina Abi Bakrin, ya, di dalam hak pemimpin kita Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu, semoga Allah rela, radhiya, semoga rela siapa Allah ta'ala anu terhadap beliau. Bunyinya begini dalam hadis, tapi hadisnya ini sepertinya ada yang mengatakan dari dhaif, ya.
maka akan saya carikan hadis yang hasan atau sahih. Kalau ini waktunya memadai. Matolaat, ya, tidaklah terbit apa syamsu matahari wala gharabat, dan tidaklah terbenam apa matahari min ba'di sesudah masa hidup saya Nabi, ala rajulin di atas seorang lelaki Abdullah yang lebih utama min Abi Bakrin, ya, daripada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat, ya, orang yang mudah percaya. Jadi artinya di sini Rasulullah SAW memuji bahwa sepeninggal saya, sesudah wafat saya, maka tidak ada orang yang lebih utama atau lebih mulia melebihi Sayyidina Abu Bakar. Kalau hadis ini dibilang hadis dhaif, maka saya akan membuka kitab Al-Jami' Shaghir. Ini ada disebutkan juga status hadisnya. Ya, hadisnya mirip, ya. Dan hadisnya ini sahih, ya. Nah, saya baca saja ini juz 1 halaman 51 kitabnya Al-Jami' Shaghir fi ahadisil basyirin nadir. Jadi nah, ini kitab ini menghimpun, jadi merupakan himpunan kecil di dalam menghimpun, tidak besar kitabnya, fi ahadisil basyir, mengenai beberapa hadis Rasulullah SAW yang sebagai pemberi motivasi atau al-basyir. An-nadir juga sebagai pemberi intimidasi. Jadi tugasnya Rasul itu hanya begitu. Mereka bergembira siapa berbuat baik, nanti akan diberi pahala. Siapa yang berbuat jahat, nanti akan menerima siksa. Lah itu namanya basyir nadir. Karya Imam Al-Hafidh, ya. Siapa ini? Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Beliau juga termasuk yang mengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Paruh, ya. Bunyinya begini, iktadu. Kalian, ya, hendaklah kalian mengikut biladaini, ya, dengan dua orang mimbadi sesudah aku, Abi Bakrin, yaitu Abu Sokafat Abu Bakar wa Umaro, dan Umar. Jadi menyuruh mengikuti apa yang dikehendaki oleh, yang diperintahkan oleh dikehendaki Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan pujian Rasulullah SAW kepada kedua beliau. Di sini diberi catatan apa rawinya Hamim berarti riwayatnya Ahmad bin Kambal. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ta, ya. Huruf Ta ini singkatan dari Imam At-Tirmidzi. Kemudian diberi tanda huruf H ini menunjukkan rawinya, periwayatnya adalah Imam Ibnu Majah. An Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Ini sahabat yang luar biasa, diberi oleh Allah Ta'ala tahu hal-hal yang gaib. Nah, dinyatakan di sini sodqa, ini menunjukkan hadis sahih. Ini sebagai gantinya pujian hadis li hadisin. Tinggal sedikit, ya, sekarang pujian secara istilah. Wa amal hamdu, adapun pujian istilahan, ya, secara terminologi atau istilah terminologi, ya, kesepakatan kelompok ulama tauhid, ya, bisa itu. Bahwa adapun pujian alhamdulillah atau pujian secara istilah adalah filun. Kalau tadi dengan lisan, ya, ucapan.
Sekarang fi'lun yaitu tindakan, perbuatan. Yumbiu yang mendatangkan atau melahirkan anta dimilmu mun'im, ya, yang bisa menimbulkan sikap atau tindakan mengagungkan terhadap pemberi nikmat. Bisa babi kauni, disebabkan adanya pemberi nikmat tadi adalah muniman. Adanya pemberi nikmat adalah muniman, memang sebagai pemberi nikmat alal hamid terhadap pemuji. Au ghairi atau pemberi nikmat pada yang lain. Jadi si A punya anak, anaknya lulus misalnya. Ini berarti pemberi nikmat kepada yang lain anaknya, atau istrinya melahirkan dengan selamat. Kawaladi seperti memberi pemberian nikmat kepada anaknya pemuji. Wa zaujati dan istrinya pemuji. Sawaun kana, ya, baik adanya pujian tadi, ya, adalah dikron, penuturan bilisan dengan ucapan, au mahabbatan atau rasa suka bil janani, ya, dengan hati, ya. Janan apa jinan ini? Ini kalau nggak buka bisa keliru gitu. Janan, janani bisa malam artinya, bisa hati, ya, bil janani dengan hati. Jadi di hati saja merasa senang, itu sudah merupakan pujian kepada Allah Ta'ala, ya, dengan rasa senang. Au amalan atau dengan tindakan wahidmatan dan pengabdian bil arkan dengan anggota tubuh alati ya arkan, ya, yang dimaksud dengan al arkan adalah al a'dha, dengan anggota tubuh. Nah, ini sudah tuntas, ya. Tema kita hari ini yaitu definisi pujian, ya, berarti secara logat dan istilah sudah tuntas, dan pembagian atau permacaman puji. Itu temanya pagi ini. Sekarang sudah jam 6 lebih 14 menit, ya. Wa alam bisawab, kita sudahi berbagi saya pagi ini. Semoga salah khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Saya tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, karena tanpa persiapan, kurang persiapan, ya. Sudah persiapan tapi kurang persiapan dalam pelaksanaan berbagi saya pagi ini. Baik ketika ada kesalahan, kekhilafan, ya, maupun ada hal-hal yang menimbulkan kedongkolan atau kejengkelan para pemirsa sekalian. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ala kulli khali wa ni'mah. Wa nakhusu khususan ala ni'matil imani wal ihsan wal ihsan la yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali lamiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله التناد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.